Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Semansaso, satu jiwa, satu raga untuk Indonesia. SMA Negeri 1 Soko, maju bersama, hebat semua. Oke, kita kembali lagi di Siniar Salam Semansaso, informasi, inspirasi, dan motivasi dari keluarga besar SMA Negeri 1 Soko. Di episode kali ini saya sedang bersama dua ibu guru cantik bersama dengan Bu Rini dan Bu Endang. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Senang ya Bu hari ini, senang ya? Alhamdulillah. Jadi Bu Rini sama Bu Endang ini guru dan Bu Endang ini di Mapel Bahasa Indonesia dan Bu Rini di mata pelajaran fisika. Kita awali dengan pengenalan profil dulu ya Bu. Bisa mungkin dimulai dari Bu Endang? Ya, untuk saya ya, nama Endang Sulawati. Alamat Dusun Nganten, Desa Sukosari, Kecamatan Soko. Kebetulan memang dekat dengan SMA. Ya. Tapi saya asli Bojonegoro, di sini sudah sekitar 25 tahun. Lama. Iya. Untuk Bu Rini? Iya. Nama saya Rini Puji Lestari. Saya mengajar fisika kelas 10 dan 12 untuk tahun ini. Saya alamatnya di Desa Sukosari, Gang Langgar. Asli saya dari Ngawi. Nah, di sini dari tahun 2019 sudah 6 tahun. Seperti itu. Terus mungkin ini kan pengalaman dan latar belakangnya kan berbeda ya Bu ya. Mungkin bisa diceritakan Bu Endang ini di SMA Negeri 1 Soko ini mulai dari tahun berapa? Saya di SMA Soko mulai tahun 2007. Jadi SMA Soko berdiri 2006, setelah 1 tahun saya baru masuk. Sebenarnya saya ngajar itu sudah tahun 1997, tapi yang jelas bukan di SMA Soko. Dengan berjalannya waktu, saya setelah SMA Negeri 1 Soko berdiri, saya baru masuk di tahun 2007. Tapi sudah lama ya Bu ya di Iya, sini. sudah lama. 1 tahun setelah berdiri ya teman-teman. Kemudian Kemudian di Bu Rini, saya dengar juga Bu Rini pernah mengajar di luar Pulau Jawa. Bisa Ya, diceritakan betul. Bu, bisa mengajar di mana? Kemudian di sana itu bersama dengan siapa gitu? Oh iya. Sebelum saya di SMA Soko, saya lulus kuliah itu kan tahun 2014. Nah, langsung mengikuti yang namanya program SM3T. Itu sarjana ditempatkan di daerah 3T, terluar, terdepan, dan tertinggal. Saya ikut dari LPTK UNESA, ditempatkan di Aceh Singkil, di Aceh ya, selama 1 tahun. Ujung. Ya, tapi Acehnya itu kepulauan, dekat dengan Sumatera Utara. Lebih dekat dengan Sumatera Utara, kepulauan. Itu kalau naik dari Surabaya itu naik pesawatnya sekitar berapa jam kemarin ya? Sekitar 4 jam mungkin. Kemudian lanjut perjalanan darat dari turunnya itu di Medan, Sumatera Utara, lanjut naik kalau di sini Elep itu ya. Ya. Elep itu selama 8 jam. Kalau di Sumatera itu jalannya Bukit Barisan ya, tahu ya. Ya. Itu jalannya kelak-kelok, melewati jalan yang naik turun juga selama 8 jam. Kemudian itu baru di Kabupaten Aceh Singkil. Saya penempatannya di Pulau Banyak Barat. Nah, namanya Pulau Banyak itu berarti banyak pulaunya, itu sekitar 90 pulau. 90 pulau. Ya, saya itu diletakkan di pulau yang paling barat sendiri. Ujung. Jadi pulaunya itu ada kepulauan yang ditempati, kecamatannya itu ada 2, Kecamatan Pulau Banyak dan Pulau Banyak Barat. Pulau Banyak ini kecil, tapi kayak di rame gitu loh, jadi pusatnya. Lah, saya di Pulau Banyak Baratnya yang masih ujungnya lagi. Jadi naik kapal feri itu ke Pulau Banyak itu 4 jam. Terus lagi ke pulau saya itu masih naik perahu kecil, bukan kapal feri, kayak perahu yang dari kayu itu loh ya. Iya. Nah, itu 2 jam. 2 jam. Kalau perjalanannya
lancar. Kalau ombaknya besar ya nginep lagi di Pulau Banyak tadi. Karena daerahnya di sana itu kepulauan. Dulu itu awal-awal saya di sana itu belum ada sinyal. Jadi towernya itu jauh, bukan di pulau saya. Ada pulau kecil-kecil lagi, ada towernya. Ya. Nah, towernya itu kalau pasokan bensinnya atau solarnya lancar ya Lancar. ada sinyal. Jadi awal-awal dulu ngabari orang tua di rumah itu ya 1 minggu sekali kalau ada sinyal, atau kadang kalau ndak diisi bahan bakarnya ya beberapa minggu atau beberapa bulan. Itu baru kendala ke sinyal ya. Tapi kalau orang daerah sana itu sudah termasuk yang gaya hidupnya tinggi, meskipun daerah luar pulau. Karena di sana itu mayoritas apa namanya ini nelayan. Iya, Nelayan. Terus sektor pariwisata sekarang sudah merambah, sudah terkenal di sana. Sudah banyak turis-turis. Kalau saya 2014 ya di sana, 2014 sampai 2015 itu banyak turis-turis ke pulau-pulau yang kecil. Jadi saya kan di pusatnya yang pulau besar. Ya. Itu nanti turisnya nginep di situ, atau nanti ada di pulau-pulau kecil ada kayak resort gitu loh, kayak bungalow. Nah itu tapi ya yang sederhana. Itu nanti sektor pariwisatanya sudah maju sekarang, tambah maju dari tahun 2014 saya di sana. Tapi kebanyakan juga nelayan, karena kan daerah laut ya, pantai. Tuh, kemudian kalau di sana mayoritas Islam karena daerah Aceh. Tapi ada beberapa yang dari Pulau Nias. Itu non Islam. Tapi kalau mau ikut pelajaran di saya di SMA itu harus mengikuti agama Islam. Jadi meskipun non Islam itu pakai sekolah juga pakai kerudung, mengikuti tata tertibnya sekolah, pakai baju kurung juga sama. Kalau pelajaran agamanya ya sebisanya ikutnya, tidak memaksa tapi tetap ikut. Jadi karena memang sekolahnya di sana kan sekolahnya Islam ya, karena Islam. Kalau pendatang non juga harus mengikuti tata tertibnya seperti itu. Menyesuaikan ya. Iya. Berarti Bu Rini di sana sendirian? Saya dari LPTK UNESA itu ada 9. Kebetulan di pulau saya itu paling banyak. 9 dari UNESA, 1 dari Universitas Negeri Padang. Jadi 1 itu meskipun pulaunya besar, tapi yang ditempati itu cuma ujungnya saja. Berarti yang kecil bagiannya gitu, masih jadi hutan. Nah, ya, tapi ada lagi ujung sebelahnya lagi ada, itu desa. Nah, itu 9 orang itu kita ngontrak di, kalau di sini namanya kayak rumah dinas. Dulu kan di sana terkena bencana bukan tsunami sih. Tsunami tapi yang bukan Aceh ya. Ya. Itu kena dapat bantuan. Nah, rumahnya itu kayak rumah dinas gitu. Ya. Tapi kecil ya, namanya rumah dinas, mungkin ukurannya 6 kali berapa lah, 10 itu ditempati 9 orang. Ada 2 kamar, 1 ruang keluarga kayak gitu ya. Dapurnya di belakang itu los. Jadi di dapurnya dikasih kayak apa itu namanya ya, terpal itu loh. Nah, di kamar mandinya juga di luar. Jadi 1 kamar itu 4-5 orang. Karena satunya laki-laki, 1 laki-laki kontrak ikut guru yang lain. Jadi 9 orang itu dalam 1 kontrakan yang ukurannya 6 kali 10 tadi. Seperti itu. Luar biasa sekali ya Bu ya, jauh dari orang tua juga. Mungkin harapan terus pesan dan kesan untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Soko ini Bu, bagaimana untuk menjadi lebih semangat dalam belajar dan semakin semangat lagi untuk mengembangkan diri di bidangnya masing-masing itu. Mungkin dari Bu Rini dulu. Oh iya. Harapan saya untuk siswa-siswi SMA Soko di era yang sekarang ya, anak-anak kan Gen Z, sudah berkeliaran banyak medsos, sudah banyak AI, coding dan lain-lain. Jangan terpengaruh terlalu kuat dengan medsos. Kita ini kan orang Indonesia dengan adab ketimurannya. Nah, jadi
Meskipun Gen Z harus tetap mengedepankan bahwa adabnya harus lebih baik lagi, ke guru bagaimana, ke orang tua seperti apa, kemudian ketahan malangannya. Jadi kalau Gen Z jangan rapuh, jangan gampang galau, terutama Gen itu ya. Kalau diberi tugas jangan oh Bu tugasnya banyak, itu baru tugas di sekolah. Belum lagi nanti kalau kerja, kalau kuliah ya. Jadi lebih disiapkan mentalnya dan adabnya lebih baik lagi. Itu harapan saya untuk siswa-siswi SMA Soko. Untuk Bu Endang sendiri bagaimana Bu harapannya? Kalau saya lebih mungkin agak merubah mindset anak-anak ya, yang kita sebagai anak lah di SMA Negeri 1 Soko, yaitu yang ada di pinggiran kota, kadang-kadang itu berkecil hati, alah aku anak desa, Bisa apa bisa gitu ya? apa ya, untuk merubah mindset untuk tetap kuliah, untuk melanjutkan cita-cita yang lebih tinggi begitu. Dari harapan dan pesan dan kesannya disampaikan Bu Rini sama Bu Endang mengajarkan kita untuk melatih mental dan tata krama kita. Jangan sampai lupakan adab kita sebagai orang timur. Dan dari Bu Endang sendiri, jangan berkecil hati walaupun kita sekolah di sekolah pinggiran mungkin. Kita harus merubah mindset kalau kita itu bisa. Terima kasih Bu Endang sama Bu Rini atas kesempatan sama waktunya ya Bu. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Seman Saso, satu jiwa, satu raga untuk Indonesia. SMA Negeri 1 Soko, maju bersama, hebat semua.